Udah biasanya berapa lama sih kalau asam lambung itu tiba-tiba kambuh, berapa lama baru bisa membaik lagi? Nah, ini ada teman kita yang lagi liburan tiba-tiba asam lambungnya kambuh karena dari faktor makanan ya. Di video kali ini aku bakal share dan juga tenggorokan mengganjal, sering ngalamin pahit, rasa pahit dan asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. BTW gimana nih liburan kalian ya? Jadi ini libur panjang. Kalian semoga selalu sehat ya, dan tetap terapkan 3P-nya. Kalau yang masih berjuang juga semoga lekas sembuh, dan yang masih pemulihan semoga lekas pulih ya. Terus terapkan 3P. Jadi untuk pejuang asam lambung itu ya harus serba hati-hati, karena asam lambung itu kita nggak tahu ya kapan tiba-tiba kadang kambuh ya. Kadang kita itu berpikir, ih aku salah apa lagi sih, kok kemarin tuh udah baik-baik aja ya, seminggu yang kemarin baik-baik aja, udah makan apa aja, udah kemana-mana, kok tiba-tiba kambuh ya, tiba-tiba kok perut perih, tiba-tiba kok cemas lagi, ada apa sih? Bunda pernah nggak sih ngalamin ini ya? Ini banyak yang nanya aku. Kemudian juga aku bakal share terkait gigi kita itu sering ngilu. Pernah nggak sih ngalamin ini Bun ya? Jadi gusi berdarah, gusi bengkak, gigi kuning-kuning keropos, ini ada hubungannya nggak sih sama lambung? Kemudian tenggorokan sering mengganjal dan juga kayak kita itu rasanya pahit aja, kadang asam. Ini kenapa ya Bun ya? Nah, di video kali ini aku bakal share lagi, pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Nah, di sini aku bakal share dulu pertama itu kenapa sih kita masih sering kambuh-kambuhan. Jadi untuk asam lambung ini sebenarnya bisa sembuh, tapi kalau kita yang udah dari riwayatnya nih, kalau misalnya udah sembuh, tiba-tiba kita kayak bandel lagi, begadang lagi, makannya sembarangan, gak dikontrol, tidurnya kurang, ataupun mungkin begadang, makannya gak dikunyah halus, terburu-buru, dan itu sering, ya. Kemudian udah makan gorengan berlebihan, pokoknya intinya udah melanggar ya pantangan-pantangannya, itu udah mencoba pantangan-pantangannya, dan itu berlebihan, itu nanti bakalan kambuh tiba-tiba. Nah, ini ada ya salah satu teman kita, dia tuh udah kemana-mana, udah makan apa aja, udah liburan ke Bali malah ya, tiba-tiba dia ngechat aku, Bunda aku kambuh ya, sensasinya itu serem banget ya, katanya sensasinya berdebar-debar, cemas, kemudian perutnya begah, sendawa-sendawa. Ini kenapa ya Bun? Saya ngobrol panjang lebar, ternyata dia itu udah makan bebas ya, makan sambal ijo, kemudian minum soda. Jadi perjuang asam lambung ini kan kita tuh nggak boleh ya minum soda, itu pantangan banget. Meskipun kita udah sembuh, kalau bisa dihindari aja minum soda ya. Mau soda apa aja kalau bisa dihindari meskipun udah sembuh, karena itu bisa memicu ya. Lagi jalan-jalan tiba-tiba kambuh karena ya makanannya itu. Jadi kita tuh jangan terlalu terlena, aku udah sembuh nih, aku bisa mau makan apa aja ya. Dan dia bertanya, ini kira-kira berapa lama ya Bun sembuhnya lagi? Nah, kalau aku pada saat itu ya tiba-tiba kambuh, berapa lama? Biasanya sekitar 5-6 hari itu udah membaik lagi, tergantung dari akunya nih. Misalnya masih bandel kah, masih terus-terusan makan kah ya. Kalau misalnya masih terusan makan yang pedas kah, meskipun sensasinya udah muncul baikan sedikit, makan lagi kayak pedas, makan lagi kayak gorengan. Jadi kalau misalnya udah ada sensasi, itu berarti peringatan kamu udah berlebihan, stop, dikurangi dulu ya, dikurangi atau dihindari. Jadi kalau misalnya kita udah ngalamin sensasi, ya mulai lagi dari nol ya, makan yang harus yang lembek-lembek, minum air putih yang hangat sering, kemudian gak boleh begadang, gak boleh kecapean, gak boleh stres, dari nol lagi. Makanya aku selalu ceramah ya, aku selalu bilangin ceramahnya panjang banget ya, karena kita harus sayang sama diri kita. Kita tuh gak boleh keenakan, mentang-mentang udah sembuh, udah bisa makan apa aja, semuanya disapu bersih, tiba-tiba kambuh sensasinya muncul, kan kita sendiri yang nyesal. Apalagi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan kan apes banget ya, harusnya menikmati liburan, tiba-tiba kambuh kan sayang gitu ya. Jadi meskipun lagi liburan ya, kalau bisa makanannya pesan, kan ada makanan-makanan yang gak pedas ya, nasi putih atau apa gitu ya. Banyak kok makanan yang dijual-jual juga, tapi itu gak pedas, gak gurih-gurih banget ya. Aku tuh bisa, kalau aku sih yang penting ada kemauan,
Jangan melanggar, jangan lihat orang lain makan ini enak, makan mie enak nih, jangan. Karena kalau kambuh kan kita sendiri lagi yang stres. Dan kalau misalnya udah kambuh ya harus menghindari pantangannya lagi dari nol lagi ya, istirahat yang cukup, kontrol pikirannya, lakukan meditasi, relaksasi, minum obat lagi ya. Dan aku sarankan untuk selalu bawa ini Supralfat Limpepsa atau Madu Z-Smart ya, ini juga bisa dibawa kemana-mana karena ini obat herbal ya, ini bagus banget membantu aku pada saat pemulihan dan penyembuhan. Jadi untuk kalau kambuh tiba-tiba itu pengobatannya atau penyembuhannya enakan lagi. Biasanya pengalaman aku sekitar 5-6 harian ya. Yang penting itu udah terapkan 3P-nya, udah kontrol pikiran, udah istirahat yang cukup, itu perlahan-lahan akan membaik. Kemudian kalau misalnya tenggorokan mengganjal itu kenapa ya? Itu kan reflux ya, asam lambung itu sensasi GERD. Asam lambung kembali ke esofagus. Biasanya membuat kita kayak dada sakit atau kayak nyeri, kemudian tenggorokan kayak mengganjal, nggak enak, biasanya kita ngap gitu ya. Itu karena sensasi asam lambung GERD ya, kembali ke esofagus atau reflux. Jadi karena katup lambung kita itu kebuka atau longgar. Nah ini biasanya terjadi kalau pola makan kita ya, makan kita berlebihan, yang gak dikunyah halus, kemudian habis makan berbaring, terlalu makan terburu-buru, dan makannya porsinya banyak. Itu biasanya terjadi sensasi itu. Nah, kalau misalnya udah ngalamin kayak ngeganjal gitu, saran aku perbanyak minum air putih ya, atau bisa dikasih jahe sama madu, itu bagus ya, bisa membantu kita juga terhindar dari sensasi-sensasi asam lambung. Kemudian saran aku juga pada saat mau tidur ya, sering kumur-kumur air garam. Misalnya habis makan malam jam 7, kemudian istirahat sejenak setengah 8, kumur-kumur air garam, lanjut gosok gigi ya. Dan kalau saran aku ya, kalau mau tidur hindari minum yang berlebihan karena itu bisa membuat kita anyang-anyangan. Aku sih biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kena asam lambung itu ya, sensasinya lagi banyak, udah cemas, biasanya parnoan, bawaan itu pipis terus. Jadi hindari minum terlalu banyak. Kalau mau minum ya, saran aku pada saat sebelum sebelum tidur gitu. Jadi jangan mau tidur minum yang banyak. Kalau aku sih biasanya kayak gitu ya. Misalnya nih aku makan jam 7, setelah itu kan setelah makan aku tunggu 15 menitan baru minum ya. Minumnya juga kadang 1 gelas ataupun setengah gelas, jangan dipaksakan. Yang jelasnya kita tuh minumnya misalnya 1 atau 2 gelas, jangan langsung sekaligus agar kita tuh nggak begah, nggak mual. Seperti itu ya. Kemudian selain itu juga saran aku kumur-kumur air garamnya pada saat bangun tidur. Nah pada saat bangun tidur kan kita ini ya biasanya langsung minum ya. Saran aku kumur-kumur air garam dulu ya. Biasanya aku tuh ke toilet dulu. Kalau kita kan biasanya gosok gigi dulu. Nah kalau aku nih pertama kumur-kumur air garam ya. Habis itu gosok gigi baru minum air. Kalau posisi kalian masih ngeganjal di tenggorokan ya, agar kayak terasa asam itu berkurang, biasanya pahit, dan juga biasanya gigi kita itu mudah keropos, gusi kita itu merah-merah, bengkak, dan mulut kita itu bau banget ya. Aku tuh kadang kalau misalnya asam lambungnya lagi naik ke esofagus, ataupun mungkin gigi aku lagi sakit, lagi ngilu-ngilu kayak krek-krek gitu ya, kata suamiku tuh kalau lagi tidur kayak krek-krek, itu kayak nggak enak gitu ya. Aku tuh kadang ngiler dan bau banget ya. Jadi itu juga dari sensasi asam lambung karena cairan asam lambung itu kembali ke esofagus ya. Jadi mulut kita tuh dipenuhi cairan asam lambung, bisa merusak gigi ya. Jadi saran aku selain itu juga perhatikan kebersihan mulut, gosok gigi sesuai anjuran ya, sesuai dengan aturannya. Kemudian perhatikan pasta giginya, pilihlah pasta gigi yang baik, yang bagus, yang mengandung herbal atau habatus sauda ya. Aku tuh sering banget dulu beli herbal ya, atau beli odol atau Pepsodent yang siwak ya, siwak ataupun yang close up yang warna ungu, itu enak ya. Jadi kayak segar dan rasa pahit ataupun rasa asam itu nggak berasa. Itu sih pengalaman aku ya. Kemudian kalau misalnya kalian masih sakit gigi, saran aku
bisa minum obat-obatan dari dokter. Tapi kalau misalnya nggak ada obat-obatan dari dokter, saran aku beli obat di apotik ya. Namanya itu obat sakit gigi burung kakak tua. Itu nggak diminum tapi dikumur-kumur aja. Aku tuh kan dulu suka ngilu banget giginya ya, sampai kadang sakit, gusi aku bengkak. Nah di situ aku beli, pernah aku review dari video aku, kalian bisa cari. Namanya itu obat sakit gigi cap burung kakak tua. Itu bentuknya cairan ya, modelnya seperti ini ya. Kalian boleh beli. Jadi caranya itu ambil 3 tetes, dikasih larutkan ke dalam air hangat, lalu dikumur-kumur, pakai itu ya. Nah kemudian kalau misalnya giginya kita lubang ya, atau ada lubang di gigi, saran aku pakai kapas. Itu kan ada cairannya, jadi kasih ataupun kasih cotton bud ya, bisa disumpel ke dalam lubang giginya seperti itu ya. Nah ini ada yang nanya kemarin, untuk obat sakit gigi cap burung kakak tua itu aman gak sih buat anak-anak? Kalau menurut aku sih takutnya ketelan, jadi disempel aja pakai ketempat gitu ya. Jangan sampai ketelan tuh, nggak boleh ketelan, karena itu rasanya tuh kayak pedes-pedes gitu ya. Kalau untuk anak-anak sih menurut aku belum boleh ya. Mungkin anak untuk usia 5 tahun ke atas boleh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang masih ngalamin sensasinya ya, kayak giginya sakit ya, terapkan tips-tips yang aku share, dan juga perhatikan pola makannya, kesehatan, kebersihan giginya, gusinya. Dan pada saat gosok gigi, jangan cuman giginya aja yang digosok, tapi lidahnya juga ya. Lidahnya dan gusinya juga dibersihin. Sering kumur-kumur air garam deh, itu bagus, membantu banget. Apalagi kayak itu kayak kaku gitu loh di sini tuh. Mungkin gak terlalu banyak sensasi yang kita hadapi, jadi ya saran aku sering-sering lakukan kumur-kumur air garam. Dan juga pada saat mau tidur ya, kita tuh kan kadang cemas gitu ya, lakukan relaksasi, meditasi agar kita tuh enak tidurnya. Dan juga itu sering batuk di malam hari, itu biasanya juga sensasi asam lambung, karena kita tuh tenggorokannya naik ya. Tadinya kan asam lambung itu naik ke esofagus. Di malam hari itu kita, apalagi kalau kena AC, kena kipas, itu nanti bakalan kering. Biasanya itu membuat kita batuk. Meskipun belum ada penelitian batuk itu dari asam lambung, tapi kebanyakan survei dari aku ya, dan aku ngalamin sendiri, selain aku juga teman-teman aku, mereka juga ngalamin sering batuk di malam hari. Karena di malam hari itu aktivitas kita udah nggak ada, dan kita tuh biasanya udah nggak ada air minum yang masuk, atau udah nggak ada makanan, sehingga kadang gatal tapi kering. Itu sering dialami pejuang asam lambung. Nah dan saran aku, kalau misalnya kalian sering ngalamin ini, seringlah konsumsi air jahe. Dan pada saat sore hari atau pagi hari mau mandi, uap diri kalian. Caranya ya masak air ya, kalau misalnya udah mendidih, tetesin minyak kayu putih atau minyak telon, kemudian dihirup ya, itu enakan. Dan balurin seluruh badan kalian minyak aromaterapi atau kutus-kutus. Pakailah pakaian yang longgar, dan itu biasanya balurin semua badan aku kayak minyak telon, minyak aromaterapi ataupun minyak tawon, itu enakan ya. Dan saran aku tetap terapkan 3P-nya agar gak kambuh-kambuhan. Karena kalau udah kambuh itu bisa membuat kita terganggu aktivitasnya, cemas, gak nyaman menjalani hari-hari ya. Jadi itu adalah pejuang asam lambung yang dialami itu menurut aku luar biasa banget. Kadang aku tuh lihat orang, kenapa ya mereka sehat-sehat aja padahal makannya itu apa aja gitu loh ya. Ya itu kan sebenarnya ada sebab akibat ya, karena mungkin kita di masa lalu terlalu banyak makan ini, makan itu, ataupun mungkin terlalu dari pikiran, terlalu cemas, terlalu baperan, terlalu banyak yang dipikirin, bandel, sering telat makan. Itu juga bisa membuat kita mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan baru kita alami sekarang, karena mungkin sekarang itu beban kita makin banyak ya, beban keluarga mungkin ya, banyak pikiran, beban kerjaan dan lain sebagainya, sehingga membuat kita asam lambungnya, sensasinya banyak, sering kambuh-kambuhan. Jadi saran aku tetap terapkan 3P-nya ya, ikhtiar dan berserah diri sama Allah ya. Bismillah, semua penyakit ada obatnya dan pasti sembuh. Seperti itu teman-teman ya.
Oke ya, buat Kak Mawar yang kemarin kambuh, semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali. Dan buat teman kita juga yang lagi liburan di Bali kemarin, semoga cepat sembuh juga ya, dan asam lambungnya nggak kambuh-kambuh lagi. Buat kalian juga saat ini yang masih berjuang, yang masih pemulihan, cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!